Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini kami akan menceritakan pengalaman dan juga ulasan topik secara singkat yang dibahas pada webinar terpilih kami. Sebelum itu, yuk kita kenalan dengan anggota kelompok tugas akhir Studium General semester ganjil tahun 2022-2023. Halo, saya Erika Nurrahmahdina dengan NIM 120160069. Halo, saya Dia Fitri Nayati dengan NIM 121160026. Halo, saya Jafaidur Saputra dengan NIM 121160021. Halo, saya Turman Purba dengan NIM 121160033. Halo, saya Ahmad Fauzi dengan NIM 121160058. Halo, saya Diulandari dengan NIM 121160080. Kali ini kita akan membahas mengenai webinar PLTS dengan judul Webinar Series Teknologi PV yang diselenggarakan oleh PLTS ITERA. Dalam webinar ini, banyak hal menarik loh yang disampaikan oleh pemateri, yaitu pemateri DIPL Ing Hasnan Abimanyu PhD dan Dr. Ing Dr. Andeso Abdul Rashid MSc. Dengan judul yang diangkat yaitu mengenai teknologi PV dalam dunia PLTS. Di Indonesia sendiri, PLTS sudah ada di berbagai lokasi, salah satunya ada di kampus Institut Teknologi Sumatera. PV atau fotovoltaik merupakan salah satu komponen penting dalam PLTS. Fungsi dari PV sendiri adalah untuk mengonversi energi dari sinar matahari menjadi energi listrik. Dari generasi pertama hingga generasi saat ini, PV mengalami pembaharuan dengan berbagai teknologi yang ditawarkan dengan perkembangan efisiensi sampai harga yang terjangkau. Dalam materi yang disampaikan oleh Pak Abdul Rashid dalam seminarnya, terdapat teknologi solar PV dengan nama DSSC. DSSC adalah Die Sensitized Solar Cell yang mana merupakan generasi ketiga dari teknologi solar cell. Warna pigmen atau kita sebut dengan dye yang digunakan dalam teknologi ini untuk diubah menjadi energi listrik yang berasal dari ekstraksi tumbuhan yang memiliki warna yang pekat. Dengan kandungan klorofil untuk warna hijau seperti pandan dan suji, kandungan antosianin untuk warna biru dan ungu seperti kulit manggis, dan kandungan beta-karoten untuk warna merah oranye seperti buah bit, labu kuning, dan juga wortel. Teknologi DSSC ini terbilang teknologi yang ramah lingkungan dan cukup ekonomis dalam segi penyediaan bahannya karena sudah terdapat di alam. Namun, teknologi DSSC ini tidak dapat diterapkan di berbagai daerah karena mengingat dari bahan yang digunakan haruslah memiliki ketersediaan yang cukup banyak. Webinar ini memiliki kesan yang sangat menarik loh, karena kita dapat mengetahui bahwa bahan-bahan dari tumbuhan yang kita lihat sehari-hari dapat menjadi teknologi pembangkit listrik. Dari yang sebelumnya kita hanya tahu bahwa tumbuhan tersebut hanya dapat diolah menjadi bahan-bahan masakan, dan yang sebelumnya kita tahu bahwa PLTS menggunakan bahan-bahan yang mahal dan cukup sulit untuk ditemukan di pasaran, ternyata semakin berkembangnya zaman, teknologi terus dapat berkembang dan menjawab tantangan. Selanjutnya ada webinar latex yang diselenggarakan oleh Prodi Matematika ITERA dengan judul Pemanfaatan Latex sebagai Penunjang Penulisan Dokumen Ilmiah. Webinar ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama disampaikan oleh Bapak Ade Chandra Bayu SPD MSI, sesi kedua disampaikan oleh Bapak Aswan Anggun Pribadi SSI MSI dan Bapak Lutfi Mardianto SPD MSI. Jadi, teks adalah sebuah bahasa pemrograman yang diciptakan khusus sebagai sistem pengaturan teks hasil pengetikan atau typesetting system yang dapat menghasilkan dokumen dalam bentuk teks, gambar, tabel, ataupun notasi matematis yang berkualitas tinggi. User interface dari teks sendiri ini adalah latex, yang dimana latex merupakan sebuah sistem penyiapan dan pengaturan dokumen yang menggunakan latex sebagai program pengaturan pengeluarannya. Wujud dari latex ini sendiri yaitu berupa kumpulan perintah untuk menjalankan beberapa program teksnya. Kemudian ada lingkup penggunaan latex. Lingkup penggunaan latex sendiri berupa penulisan notasi ilmiah dan matematika dalam dokumen, bahasa program lain, website, dan lain-lain. Kemudian, template penulisan artikel ilmiah atau jurnal,
buku atau tugas akhir, surat laporan, dan presentasi atau Beamer, serta CV. Dan yang terakhir, template percetakan, komunikasi, dan publikasi. Kelebihan dari penggunaan LaTeX yaitu: pertama, memiliki kemampuan yang baik dalam penulisan teks seperti notasi matematis, tabel, gambar, dan lain-lain. Kedua, memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur dokumen yang kompleks dan juga berukuran besar. Ketiga, file output yang dihasilkan relatif berukuran kecil. Keempat, dapat digunakan dalam berbagai platform baik Windows, Linux, macOS, dan lain-lain. Kelima, tersedia dalam bentuk offline maupun software online-nya yang dapat digunakan perseorangan maupun tim. Keenam, tersedia secara luas dan bebas. Tantangan dari penggunaan LaTeX yaitu: pertama, bahasa pemrogramannya yang cukup sulit untuk dipahami bagi para pemula. Yang kedua, terlalu terbiasa dengan WYSIWYG atau what you see is what you get. Ketiga, merasa harus menghafal semua perintah. Keempat, perlu usaha lebih untuk mempunyai LaTeX lengkap secara offline. Setelah mengikuti webinar LaTeX ini, kita mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana cara membuat artikel ilmiah, materi presentasi, ataupun yang lainnya dengan menggunakan user interface LaTeX. Dan lagi, webinar ini juga diarahkan secara langsung oleh dosen Prodi Matematika ITERA. Selanjutnya kita akan membahas webinar dengan topik pemodelan pencemaran yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Lingkungan dengan pembicara Dr. Ing Asep Sofyan, MT, sebagai dosen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung sekaligus praktisi pemodelan lingkungan. Pemodelan pencemaran udara oleh Dr. Ing Asep Sofyan, MT. Pemodelan pencemaran udara menggambarkan proses pencemaran udara mengaitkan semua komponen atau variabel pembentuknya dengan menggunakan representasi logika dan matematika. Pemodelan pencemaran udara merupakan salah satu cabang dari analisis ilmiah menggunakan perumusan matematika untuk menghitung proses terkait pencemaran udara seperti adveksi, difusi, dispersi, deposisi, reaksi, dan lain sebagainya. Manfaat pemodelan pencemaran udara yaitu keterbatasan kegiatan pengukuran atau monitoring, keterbatasan analisis data, kemudian keinginan untuk mensimulasikan dampak sebuah kebijakan atau proyek baru, kemudian keinginan untuk mengetahui skenario terbaik untuk rencana jangka panjang atau jangka pendek. Selanjutnya, keinginan untuk analisis risiko terhadap kesehatan. Posisi pemodelan dalam komponen pengelolaan pencemaran udara. 1. Menetapkan hukum dan peraturan perundangan. 2. Menganalisis sumber pencemaran udara. 3. Melakukan inventarisasi emisi dari berbagai sumber pencemaran udara. 4. Melakukan pemodelan atau monitoring udara ambien. Kelima, melakukan pemodelan pencemaran udara menggunakan model dispersi. Keenam, melakukan analisis data dan interpretasi untuk menilai dampak dari risiko pencemaran udara. Tahapan proses pemodelan dispersi udara. 1. Menyusun hipotesis identifikasi. Yang kedua, identifikasi struktur model. Representasi matematika. Yang pertama, biasanya dalam bentuk diferensial atau persamaan aljabar. Dan yang kedua, untuk sistem pakar dapat pola menggunakan aturan bahasa. Kesannya, webinar ini sangat menarik karena kita dapat mengetahui untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara dapat menggunakan suatu pemodelan pencemaran udara.